Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Misela dengan NIM 2133040101027. Di video kali ini, saya akan membahas materi yang ke-13, yaitu mengenai sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir. Langsung saja kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu mengenai sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur sebagai berikut. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over-the-counter sales. Yang kedua, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales. Dan yang ketiga, prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Masuk ke subtopik yang kedua, yaitu mengenai fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Lalu yang kedua ada fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Lalu yang ketiga ada fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyiapkan barang yang disimpan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat ada fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Dan yang kelima, ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Subtopik yang ketiga, mengenai informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Lalu yang ketiga ada jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat ada nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu. Namun pada umumnya, informasi nama dan alat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima ada kuantitas produk yang dijual. Yang keenam ada nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. Lanjut masuk ke subtopik yang keempat, yaitu mengenai dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dari sistem penjualan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama ada faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua ada pita register kas. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas
dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Lalu yang ketiga, ada credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Lalu yang keempat, ada bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD, yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Lalu yang kelima ada faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Lalu yang keenam, ada bukti setor bank. Dibuat oleh fungsi kasa sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang ketujuh ada rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama 1 periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. Masuk ke subtopik yang kelima, yaitu mengenai catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai antara lain: yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Yang kedua ada jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, di antaranya penjualan tunai. Yang ketiga ada jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat ada kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Yang kelima ada kartu gudang. Catatan ini
tidak termasuk catatan akuntansi, karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat. Kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Lanjut ke subtopik yang keenam, yaitu mengenai jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: yang pertama, prosedur order penjualan, lalu prosedur penerimaan kas. Yang ketiga, prosedur penyerahan barang. Yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Yang kelima, prosedur penyetoran kas ke bank. Lalu yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Dan yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu organisasi. Di dalam organisasi, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Lalu, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang pertama, penerimaan order dari pembeli otorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Lalu yang kedua, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Yang ketiga, penjualan dengan kartu debit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu debit. Yang keempat, penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi pengiriman otorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Dan yang kelima, pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Lalu praktik yang sehat. Di dalam praktik yang sehat, pita register kas bernomor urut dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Lalu kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Dan perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh pemeriksa intern. Masuk ke subtopik yang ketujuh, yaitu mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas terdiri dari sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Pengeluaran kas dengan cek mempunyai beberapa kebaikan ditinjau dari pengendalian intern. Di antaranya yaitu: yang pertama, dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Yang kedua,
Dilibatkannya pihak luar dalam hal ini dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank. Dan yang ketiga, pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan, yaitu adanya cancel check yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan penggunaan cek dalam pengeluaran kas, check issuer secara otomatis menerima tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Jadi demikian materi ini saya sampaikan. Tunggu video saya berikutnya mengenai materi yang ke-14, yaitu sistem akuntansi persediaan. Atas perhatiannya, sekian saya ucapkan terima kasih.